Anda bersama saya Brigida Zening. Nah, Solo Cluster di era industrial 5.0, pengembangan SDM memang sangat diperlukan. Nah, siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam pengembangan SDM ini ternyata berbagai pihak. Nah, salah satunya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang disebut dengan SKK Migas yang saat ini telah mendirikan Migas Corner di Solo Technopark. Nah, ada apa saja sih di Migas Corner itu? Bagaimana Migas Corner ini mampu untuk mengembangkan SDM-SDM yang ada di Indonesia dan memajukan bangsa dan negara? Kita sudah bersama dengan Kepala Perwakilan SKK Migas untuk Provinsi Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Bapak Nur Wahidi. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu. Nah, Pak, kita ngobrol mengenai Migas Corner itu. Sebenarnya bagi orang luar maupun dari semua masyarakat, dari semua lapisan mungkin bertanya-tanya, apa sih Migas Corner itu, Pak? Baik. Terima kasih Mbak Zening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, pertama-tama kami ucapkan dulu terima kasih kepada TA TV yang sudah mengundang kami untuk berbagi informasi, dan kepada para pemirsa semuanya kami ucapkan juga salam sehat selalu. Jadi terkait dengan Migas Corner ini bisa kami sampaikan bahwa sejak tahun 2021 akhir kemarin, industri hulu migas berinisiatif untuk membuat satu wadah atau satu sarana sebagai pusat informasi, pusat komunikasi, pusat sosialisasi, bahkan pusat edukasi bagi semua stakeholder hulu migas yang ada di seluruh Indonesia, dengan harapan bahwa para stakeholder bisa memahami lebih dalam lagi, bisa mengenal lebih dalam lagi tentang apa itu industri hulu migas dan bagaimana manfaat daripada industri hulu migas itu bagi mendukung kontribusi terhadap pembangunan nasional. Itu kira-kira konsepnya seperti itu. Dan memang Migas Corner ini kami kerjasamakan atau kolaborasikan dengan Solo Technopark yang ada di Kota Solo. Dan alhamdulillah sejak diresmikan pada 11 Maret 2022 kemarin, Migas Corner sudah cukup berkembang untuk pengembangan SDM, di mana sudah ada beberapa stakeholder kami yang ikut dalam pelatihan-pelatihan di Migas Corner STP ini. Tadi kan Migas Corner berarti bisa dikatakan sebagai suatu wadah ya, Pak, yang mewadahi semua stakeholder, baik itu dari industri maupun dari para SDM yang nantinya akan bergabung, seperti itu, Pak? Iya, jadi pada waktu kami itu membangun Migas Corner ini, sebenarnya kita punya 4 objektif atau tujuan atau cita-cita. Yaitu yang pertama itu yang tadi saya sampaikan di awal sebagai sarana untuk informasi, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi untuk kegiatan hulu migas. Yang kedua, kami juga ingin menyediakan sarana pengembangan sumber daya manusia yang tentunya berkaitan dengan industri hulu migas yang berkolaborasi bekerjasama dengan Solo Technopark. Nah, di situ kita membangun yang namanya Oil and Gas Skill Center of Indonesia. Nah, jadi semua stakeholder yang terkait dengan kegiatan hulu migas dapat mengembangkan diri di Migas Corner STP ini, dan itu menjadi komitmen kita untuk membangun kompetensi dari para pelaku industri hulu migas. Nah, yang ketiga, Migas Corner STP ini juga kami bangun sebagai sarana tempat berkumpul atau kami
bisa katakan juga sebut sebagai inkubator. Jadi di sini tempat kita berkumpul karena kita memiliki informasi yang lengkap. Maka kalau ada misalnya investor, misalnya saya ingin berinvestasi di industri hulu migas, mereka bisa datang ke sini. Langsung ke sini. Nah, nanti kami akan undang juga mungkin dari bidang perbankan. Bank siapa yang nanti akan mendanai? Terus K3S-nya di mana misalnya? Kontraktor kita di mana misalnya? Katakanlah misalnya saya berminat untuk berinvestasi katakanlah di Cepu misalnya. Ya, ayo kita kumpul di sini. Nanti K3S Cepu kita undang. Investornya datang ke sini, SKK Migas datang ke sini, kita lihat semua sarananya. Jadi informasinya kalau misalnya ingin tahu sejarahnya bagaimana, ini kita sampaikan. Proyek-proyek yang sudah pernah dibangun apa, kita sampaikan. Sekarang sedang membangun apa, kita sampaikan. Ke depan mau bagaimana, kita sampaikan di situ. Jadi informasinya lengkap ada di sini. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, nanti kita berharap kita bisa mewujudkan satu research center. Itu sarana untuk penelitian di dalam bidang migas yang dilakukan oleh anak-anak bangsa, dan itu akan terjadi insya Allah di Migas Corner STP. Gitu kira-kira. Nah Pak, berarti ini fasilitasnya sangat lengkap dong Pak, menunjang baik dari pelatihan maupun untuk mewadahi para investor ini Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai sarana prasarana fasilitas untuk pelatihan, insya Allah kita bisa katakan sudah lebih dari cukup untuk bisa mengembangkan SDM yang ada di industri hulu migas. Karena kami juga sangat beruntung bisa bekerja sama dengan STP yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan ternyata memang memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Salah satu contoh misalnya di STP ini ada tempat pelatihan untuk welder, ya, pengelasan untuk bawah laut yang namanya underwater welding certification bisa dilakukan di sini juga. Jadi ini luar biasa sekali. Di tempat pelatihan lain jarang sekali kami temukan hal semacam itu. Apalagi di sini juga sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk mechanical, electrical, instrumentasi dan lain sebagainya yang sudah siap di STP. Sehingga pada saat berkolaborasi dengan STP, maka kami industri hulu migas itu tinggal memasukkan beberapa fasilitas-fasilitas yang terkait dengan langsung berhubungan dengan industri hulu migas. Gitu. Jadi kita menyediakan sarana prasarana ke arah situ. Jadi kita pembangunan kami itu sekarang ini memang kita bagi menjadi beberapa tahap gitu ya. Jadi yang sekarang ini sudah tersedia di Migas Corner STP itu kita punya yang namanya ruang Migas Corner, tempat memberikan informasi yang lengkap tentang hulu migas ini, baik bisa dilihat melalui video-video di televisi, di layar monitor kami. Terus kami juga punya sarana untuk melakukan simulasi juga di situ. Jadi kita punya sarana simulasi yang bisa orang itu atau para calon-calon pelaku hulu migas itu mendapatkan pembelajaran di situ. Jadi mereka tahu masuk ke dalam simulator itu, sehingga mereka seakan-akan berada di satu area industri hulu migas. Mereka seakan-akan berada di platform, mereka seakan-akan ada di kilang dan lain sebagainya. Kita bisa set up seperti itu, main simulator di situ. Terus kemudian kita sudah siapkan juga sarana pelatihan seperti workshop dan lain sebagainya, tempat training, kelas dan segala macam. Dan sekarang kita sedang menyiapkan satu fasilitas yang kami sebut sebagai miniatur gas plant. Wow. Jadi kalau kita bicara mengenai minyak dan gas, itu fasilitas di lapangan kami, di offshore, di platform segala macam itu ada namanya gas plant. Nah kita kita miniaturkan fasilitas itu dan kita bangun di STP ini. Jadi di situ nanti siapapun juga, baik yang sedang latihan maupun yang hanya ingin tahu bisa mengoperasikan. Jadi bagaimana caranya mengalirkan gas, urut-urutannya dari mana, gas in, gas masuk dari mana, terus apa yang harus dilakukan segala macam sampai gas itu keluar. Kira-kira. Kalau ditanya safety-nya bagaimana? Insya Allah ini aman. Kenapa? Karena kita menggunakan semua perangkat-perangkat bukan sama persis seperti di sana tingkat operasinya, tapi kita sudah sesuaikan yang
kondisinya aman. Katakanlah misalnya kalau kita bicara tekanan, ya tekanannya tekanan seperti ban sepeda gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau ada apa-apa tidak masalah gitu kan, kira-kira. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Nah ini miniatur mengenai gas plant ini sedang kami desain sekarang, dan nanti miniatur gas plant yang seakan-akan merepresentasikan kondisi lapangan itu akan dibangun oleh kita sendiri, oleh para mahasiswa atau siswa yang sedang berlatih. Mereka akan berlatih ngelas, mereka berlatih mechanical, mesin bubur, segala macam, elektrik, segala macam. Nah mereka akan wujudkan semua yang mereka dapatkan itu, skill itu, untuk bisa membangun miniatur gas plant ini sendiri gitu nanti di apa namanya di area Solo Technopark. Jadi gitu. benar-benar digaranti bahwa sebelum ke lapangan di Migas Corner harus mungkin nanti bisa membangun miniatur ini sendiri sehingga nanti di lapangan istilahnya tidak kaget seperti itu. Iya, jadi mereka tidak hanya mengoperasikan, mereka juga diberi kesempatan untuk bagaimana caranya merangkai fasilitas produksi yang ada di lapangan itu di situ. Termasuk mendesainnya, kita ajak mereka berpikir supaya mereka bisa mulai dari perencanaan, tahap desainnya, sampai tahap membangunnya nanti atau konstruksinya. Sekarang ini bagaimana ya SKK Migas melihat pengembangan SDM di Indonesia, Pak? Ya kalau kami lihat sih memang sebenarnya pengembangan SDM di Indonesia ini sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Jadi kita kan tentu tidak cukup hanya bagus, tapi kita harus menjawab tantangan ke masa depan. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke tadi itu 4.0, 4.0, 5.0 segala macam. Saya nggak tahu sampai berapa poin lagi nanti ke depan. Yang artinya kita harus inline dengan program-program yang sifatnya informasi teknologi di situ. Nah ini juga tentu harapannya itu kalau kita bahasanya begini. Lembaga pelatihan-pelatihan yang ada sekarang itu tetap bisa melakukan aktivitas mereka. Tapi di Migas Corner STP itu kita sebut yang namanya upskilling. Jadi meningkatkan skill mereka. Kalau kita buat levelingnya mungkin barangkali mungkin basicnya segala macam mungkin bisa dilakukan seperti yang ada sekarang. Tapi tidak cukup itu karena kita tantangan ke depan itu sangat tinggi. Salah satu contohnya misalnya teknologi laut dalam, deep water. Kita ngebor sekarang ini mungkin cuman lautnya mungkin 50 meter, 100 meter kedalaman lautnya. Tapi nanti ke depan kita harus beralih ke offshore yang kedalaman lautnya bisa 2000 meter. Nah itu membutuhkan teknologi-teknologi yang tentu teknologi yang terbaru, teknologi yang modern, sehingga kita upayakan untuk bisa dikembangkan kemampuan atau kompetensi SDM itu di Migas Corner STP ini. Dan ini merupakan tugas kita bersama. Iya. Nah berarti pengembangan ini sampai ke dunia internasional pastinya ya Pak ya. Nah bagaimana dengan instruktur-instrukturnya Pak? Ya jadi kalau kita bicara mengenai instruktur, saat ini sebenarnya kita sudah memiliki instruktur yang cukup kompeten. Tapi untuk bisa menjawab tantangan mengenai teknologi-teknologi tingkat tinggi, tentu kita akan bekerja sama dengan instruktur-instruktur yang ada di luar negeri, gitu ya. Jadi kita menyediakan sarana prasarananya. Kalau misalnya kita memang butuhkan dan kita belum ada instruktur, maka kita akan undang. Dan beberapa komunikasi kami dengan teman-teman dari operator atau dari K3S ya, mereka sangat senang sekali karena mereka mungkin memiliki program-program atau kurikulum selama ini. Dan biasanya berkiblat kepada negara asal. Misalnya kalau K3S ini dari negara Eropa, mereka inginnya pelatihan di Eropa gitu kan, atau Amerika di Amerika, atau Cina di Cina gitu. Nah kita akan siapkan sarana prasarana di sini. Nah kita welcome apabila mereka memiliki satu kurikulum, kemudian mereka menunjuk katakanlah instruktur dari tempat asal mereka, kita undang juga ke sini, nggak masalah gitu. Jadi tetap pelaksananya di Migas Corner STP, tapi kita lengkapi dengan instruktur yang belum ada kalau memang belum ada. Nah sambil secara pelan-pelan kita lakukan transfer teknologi antara instruktur luar negeri dengan kita, sehingga akhirnya instruktur yang ada di dalam negeri ini atau nasional ini bisa memenuhi semua requirement kebutuhan dari para pelaku-pelaku bisnis hulu migas ini. Ini tuh nggak usah jauh-jauh, hanya di Migas Corner di STP ya itu. Pak ya? Mudah-mudahan
tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di sana itu biaya living cost-nya juga mahal, segala macam, latihan di sini saja. Instrukturnya aja, daripada kita 10 orang kita kirim ke sana, mending satu instruktur suruh ke sini, kan gitu. Itu kan lebih mudah, kira-kira gitu. Memang luar biasa sekali langkah-langkah dari SKK Migas ini untuk pengembangan SDM di Indonesia, karena dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa terlihat bahwa memang ini benar-benar ayo kita maju bersama sampai instruktur ke luar negeri, sarana prasarana semua disediakan di ini. Pak, terakhir Pak, siapa saja sih yang bisa masuk ke Migas Corner ini? Apakah hanya para siswa, mahasiswa umum atau anak-anak juga bisa? Saya kira kalau kita bicara mengenai Migas Corner ini tidak ada batasan siapa yang boleh masuk. Semua sangat kami undang untuk masuk, gitu ya, baik dari akademisi, gitu ya, Civitas Akademik, silakan masuk. Masuk dalam arti itu bergabung untuk bisa memajukan Migas Corner ini. Kemudian dari para investor, seperti kami sampaikan juga, terus pemerintah juga, dari pemerintah juga akan ikut memajukan Migas Corner STP ini, pihak swasta, vendor, para penyedia barang dan jasa, pemerintah di daerah segala macam, LSM silakan, gitu ya. Jadi semua kami harapkan bisa berkontribusi di sini dan memberikan masukan kepada kita untuk bisa kita memajukan industri hulu migas yang ada di Indonesia. Ya itu. Pak, terakhir Pak, closing statement untuk hari ini. Kita harus meningkatkan kapasitas nasional. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau pengembangan sumber daya manusia Indonesia sudah bisa kita lakukan secara optimal, insya Allah nanti yang lainnya akan ikut. Peningkatan kapasitas nasional akan bisa kita wujudkan lebih cepat dari yang kita rencanakan. Dan itu merupakan tujuan kita bersama, supaya semuanya dari Indonesia untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nurul Wahidi sudah bergabung bersama kami di Hot Topics untuk Solotrust.com dan juga TMS. Sehat selalu, selalu bertugas kembali. Ya, terima kasih. Demikian Solotrust Hot Topics kali ini, terus perbarui informasi Anda di Solotrust.com. Saya Brigita Janin, sampai jumpa.